Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda untuk menyampaikan sebuah informasi yang ditunggu-tunggu oleh kita semua yang menantikan informasi tentang program pemutihan pulang 2024. Atau pada kali ini program ini disebut sebagai repatriasi migran. Di mana tadi malam yang berbahagia Dato' Ruslin bin Jusuf selaku Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia telah membahas hal ini melalui siaran live di TV One atau RTM. Dan poin-poinnya akan saya sampaikan melalui video ini. Mohon didengarkan baik-baik ya. Saya akan coba menyampaikannya secara pelan-pelan agar kita semua dapat memahaminya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai dengan sampai kapan program pemutihan ini berlangsung. Program repatriasi migran ini akan dimulai pada tanggal 1 Maret 2024 hingga 31 Desember 2024. Jadi berlangsungnya selama 10 bulan saja. Kemudian, siapa saja yang bisa mengikuti program pemutihan atau repatriasi migran ini? Kategori yang pertama adalah orang-orang yang tinggal lebih masa atau overstay. Berapa lama pun tinggal lebih masanya, Anda bisa ikut program ini. Entah itu 1 bulan, 5 bulan, 10 bulan, atau 1 tahun, 10 tahun sekalipun. Intinya berapa lama pun bisa ikut. Maksudnya, Anda yang masuknya dulu sebagai pelancong kan hanya 30 hari saja ya, boleh berada di Malaysia. Tapi karena berbagai macam alasan akhirnya jadi nggak pulang-pulang atau pernah punya permit tapi permitnya itu sudah mati dan tidak disambung lagi, Anda bisa mengikuti program ini. Lalu kategori yang kedua adalah orang-orang yang tidak punya dokumen perjalanan yang sah. Orang-orang yang paspornya sudah tamat tempo atau sudah mati bisa ikut program ini. Yang penting segera buat SPLP. Paspornya mati, buat SPLP. Tidak punya paspor, buat SPLP. Kemudian kategori yang ketiga, orang-orang yang bekerja tanpa izin atau tidak punya permit kerja bisa ikut. Kemudian kategori yang keempat, orang-orang yang pernah ikut pemutihan tapi tidak jadi pulang dengan berbagai alasan. Nah, orang-orang ini bisa ikut juga. Mungkin ada yang ketika program rekalibrasi pulang tahun 2022 dulu itu sudah pernah bayar compound yang seharusnya Anda itu pulang tapi nggak jadi pulang. Itu ada banyak loh. Nah, kali ini nih bisa bayar compound. Kalau sudah bayar compound jangan nggak pulang ya, langsung pulang. Nah, kalau ada yang tanya, Kak Ika kalau saya masuknya lewat belakang, masuknya naik kapal tongkang sama tekong, kemudian ada yang halaman paspornya yang disobek sama tekongnya, ya berarti kan itu masuknya pakai cop palsu ya, atau ada yang masuknya lewat Singapura. Intinya segala cara-cara untuk menyelundup masuk ke Malaysia, apakah bisa ikut Kak pemutihan ini? Nah, kalau yang saya pahami dari pengumuman kemarin malam itu, Anda tetap bisa ikut. Yang penting segera buat SPLP ke KBRI KL atau juga KJRI. Untuk cara pembuatan SPLP sudah pernah saya jelaskan, jadi tidak saya jelaskan lagi ya, karena cara buat SPLP-nya dan harganya pun belum berubah, yaitu Rp35 dan SPLP-nya berlaku sampai 1 tahun ke depan. Kemudian kalau ada yang tanya, jika saat ini sedang menunggu proses rekalibrasi 2.0 yang tidak selesai-selesai juga, apakah bisa ikut repatriasi migran ini? Karena sudah nunggu lama banget tapi nggak selesai, nggak ada kabarnya juga. Dan yang pasti sudah rindu banget, pingin pulang kampung, berjumpa dengan keluarga, apalagi ini mau lebaran ya. Nah, secara khusus mengenai hal ini, nantilah ya saya carikan informasinya dulu nih. Kalau sudah dapat info pastinya, insya Allah akan saya buatkan videonya kembali. Oke, kalau tadi kita sudah tahu nih siapa-siapa saja orangnya yang boleh mengikuti program repatriasi migran ini, sekarang kita ke persyaratannya. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama, Anda harus membawa paspor atau SPLP yang masih hidup atau yang masih berlaku. Tidak ada peraturan harus berlakunya berapa lama. Artinya yang penting dokumen identitas kita ini masih hidup. Entah itu masih hidupnya untuk jangka waktu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, semuanya boleh. Tanpa dokumen identitas yang masih hidup, Anda akan ditolak. Kemudian yang kedua syaratnya adalah membawa tiket pesawat untuk 14 hari ke depan. Contohnya kita mau datang untuk serah diri ke imigresen itu tanggal 1, maka tiket pesawat yang Anda bawa maksimalnya paling lamanya adalah untuk 14 hari ke depan, yang artinya tanggal 14 Maret. 14 hari itu maksimal ya, mau bawa tiket yang terbangnya 5 hari ke depan atau 3 hari ke depan juga ya boleh. Yang penting bawa tiket pesawat, karena tanpa tiket pesawat Anda akan ditolak. Lalu kalau kita bawa tiketnya naik ferry, boleh nggak Kak? Boleh, tapi hanya untuk Anda yang melakukan serah dirinya di Imigresen Johor
atau immigration yang mendekati pelabuhan. Kalau Anda bayar compoundnya di Kuala Lumpur atau yang ada di Putrajaya tapi Anda bawa tiket kapal, itu akan ditolak. Oke, jadi syaratnya hanya dua hal itu saja, paspor atau SPLP yang berlaku dan tiket pesawat atau tiket kapal yang berlakunya maksimal paling lama 14 hari ke depan. Sekarang kita ke caranya untuk mengikuti repatriasi migran ini. Yang pertama, Anda bisa mendatangi kantor Jabatan Imigresen Malaysia yang tersebar di seluruh negeri-negeri yang ada di semenanjung Malaysia ini. Kurang lebih ada 14 kantor. Semuanya bisa, kecuali untuk Sabah dan Sarawak, program ini belum bisa. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu STO. Sekali lagi, kita tidak perlu STO. Tinggal datang langsung saja ke pejabat imigresen pada hari kerja, yaitu hari Senin hingga Jumat, mulai jam 8 pagi. Kalau saran saya, datang pada pagi hari. Jadi itu ke bagian nomor antrian. Jadi alurnya ya, begitu kita sampai ke kantor imigresen dengan membawa persyaratan yang sudah saya jelaskan di atas, Anda tanyakan saja kepada pegawai imigrasennya nih. Kan pasti di setiap pejabat imigresen itu ada counter pertanyaan ya. Di situ ditanya aja di mana ruangan untuk melakukan serah diri repatriasi migran ini. Karena setiap pejabat imigresen pasti ruangannya beda-beda ya. Kemudian kadar bayaran compoundnya adalah RM500 saja. Kalau ada yang mengatakan 1.300 itu salah. Jadi kita hanya membayar RM500 saja untuk kesalahan yang kita lakukan. Jadi nanti akan masuk kategori mana nih kita? Tinggal lebih masakah atau kita kerja tanpa permit? Itu ada kategorinya masing-masing dan kita tidak dikenakan semua kategori itu ya. Untuk pembayaran compound ini sendiri hanya bisa dilakukan secara non-tunai, yaitu memakai debit card Malaysia, kartu kredit Malaysia, atau aplikasi e-wallet Touch and Go. Selain 3 hal yang saya sebutkan itu ditolak. Anda pakai tunai ditolak, pakai kartu kredit Indonesia ditolak, pakai debit card Bank Indonesia ditolak, pakai aplikasi lain juga akan ditolak. Pokoknya hanya 3 itu aja ya. Pakai Touch and Go e-wallet, pakai card debit, atau juga pakai card kredit, semuanya Malaysia. Kemudian yang nomor 5 adalah prosesnya hanya 1 hari saja dan langsung selesai pada hari yang sama. Kalau antriannya panjang ya bisa dari pagi sampai sore baru selesai. Jadi begitu sampai ke kantor imigresen, kita akan mendapatkan nomor antrian. Nah, kita tinggal mengikuti saja alurnya dari imigresen ketika sudah ada di ruangan di serah diri itu. Kemudian yang nomor 6, setelah proses serah diri ini selesai, maka ketika pulang kita akan dapatkan 2 lembar surat. Yang pertama, surat special pass yang berlaku selama 14 hari ke depan dan juga akan dapat checkout memo. Jadi selama 14 hari ini kita bisa mempersiapkan kepulangan kita, mau packing-packing atau mau beli oleh-oleh dulu, itu bisa. Nah, kemudian yang terakhir, setelah semua proses di imigresen itu selesai, bisa pulang deh dengan aman dan selamat. Apalagi ya kira-kira, rasanya sudah cukup ya, sudah cukup lengkap saya jelaskannya. Oh ya, mengenai blacklistnya, berapa lama masa blacklistnya? Masa blacklistnya adalah seumur hidup, alias selamanya, alias tidak akan pernah bisa masuk Malaysia lagi selama-lamanya dengan alasan apapun. Oke, mudah-mudahan penjelasan panjang lebar saya ini bisa bermanfaat dan ada gunanya untuk kita yang akan mengikuti program repatriasi migran ini. Kalau ada pertanyaan, silakan saja ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah, kalau saya ada jawabannya, akan saya coba jawab semampu saya. Oke, sekian mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.